Wahib. Wahib ya. Pak Wahib ya. Oke. Ya. Ini aspirasi sama pandangannya sama nih ya. Gini, saya Mau langsung ke poin ini ya, intinya. Proses pembangunan IKN ini membuka ruang yang harus kita isi bersama-sama. Walaupun secara teknis master plan apa segala macam itu memang sudah ada, tapi kan misinya ya ini bukan untuk membangun kota itu saja, ini memang untuk membangun Indonesia. Membangun Indonesia itu artinya adalah bagaimana kita menjadikan IKN ini sebagai stimulator, sebagai katalisator untuk membangun daerah-daerah yang selama ini tertinggal, ya, terabaikan. Itu salah satu misi strategis dari pembangunan IKN itu. Ada itu potongan debat saya dengan Pak JK. Ya. Ada Pak JK sama Pak Anies Baswedan di situ, satu pandangan, satu kubu. Keberatan dengan IKN itu tahun 2011 mungkin ya, di acara Kompas TV yang acara khusus Pak JK, namanya JK Jalan Keluar, disingkatnya JK, tapi narasumber tentangnya Pak JK. Nah, terus narasumber lain bergantian. Debat saya sama Pak JK. Ya. Pak JK ini ya keberatan dan ini adalah dibikin alasan. Jadi akhirnya semua alasan itu saya bombardir dengan sejumlah alasan yang banyak sekali. Akhirnya Pak JK nyerah. Dan kata penutupnya ketika menyelesaikan diskusi itu, ya kita serahkan ke yang muda-muda lah, karena ini yang muda-muda ini yang akan menghadapi ke depan gitu. Nah, saya menyimpulkan Pak JK pun ketika dikasih tahu alasan-alasan sebenarnya itu akhirnya menerima itu. Nah, sejumlah tujuan atau misi dalam pembangunan IKN ini sebagian besar itu bukan untuk sekedar kita punya kota baru, ya, tapi bagaimana supaya daerah itu timur itu merasakan pembangunan Indonesia. Biasa bilang orang Papua ke ibu kota yang sekarang itu kalau penerbangan langsung aja bisa setengah jam baru nyampe gitu. Nah kalau kita sudah geser ke tengah paling 2,5 jam, 3 jam beda. Jadi membuat kedekatan secara psikologis, secara fisik dan psikologis ya, ke masyarakat yang daerah-daerah yang selama ini tertinggal, tempatnya ditinggalkan. Nah saya bilang juga ketika itu ke Pak JK, nggak mungkin pembangunan daerah terluar, daerah pinggir dari itu daerah kawasan timur itu akan terwujud dengan sungguh-sungguh kalau semua elitnya itu ngumpul di Jakarta. Karena secara sosiologis ya intensitas perhatian itu pasti kecil. Tapi kalau ngumpulnya di tengah-tengah Indonesia, ya, maka dia bergerak dikit nyampe dia ke Nunukan, bergerak dikit nyampe dia ke Miangas, ya, bergerak dikit dia nyampe dia ke Sorong, nyampe ke itu gitu ya. Turun ke bawah dikit nyampe ke Kota Baru, ya, nyampe ke Pulau Laut gitu. Nah, ini juga signifikan pengaruhnya seperti itu ya. Nah, tetapi supaya itu betul-betul terwujud ya, ini sangat bergantung pada ide-ide selanjutnya dan pengawasan terhadap apa yang sekarang dikerjakan kepada yang diberi kewenangan ya, termasuk otorita IKN ya, termasuk yang dipercaya untuk memimpin IKN.
lewat badan yang namanya otorita IKN. Saya sendiri ya terus mengingatkan dan sekaligus mengkhawatirkan apa yang tadi dikhawatirkan Pak Effendi, Pak Sekda, ya mungkin dia. Kalau nanti jalannya itu tidak seperti yang kita impikan, dia menjadi kawasan eksklusif, kemudian yang dominan di situ adalah orang itu juga atau pihak-pihak itu juga, gitu ya. Nah, yang sehingga misi kita untuk ini sebagai agen untuk pembangunan yang berkeadilan, yang merata, yang sekaligus juga kota publik, kota sivik itu nggak jalan. Gitu. Nah disinilah mungkin diperlukan forum untuk menjaga, memantau dan menjaga supaya perjalanan pembangunan IKN ini sesuai dengan yang kita harapkan itu. Ya. Jadi bagaimana ini tidak menjadi kota yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, gitu ya. Kemudian bagaimana supaya efek terhadap daerah-daerah lain baik di Kalimantan maupun di kawasan timur itu jalan. Ya. Nah, tentang caranya ini nggak bisa kita menunggu. Jadi Unlam kayak Ambin Demokrasi, forum-forum lain itu harus mengajukan ide, ya, supaya ide atau rencana untuk memberikan efek kepada daerah-daerah lain itu bisa jalan, ya. Nah, apa isi idenya? Ya inilah apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing daerah untuk maju mensejahterakan masyarakatnya, ya. Nah, itu menjadi penting, misal pemetaan potensi masing-masing daerah, ya, untuk meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan lapangan usaha, lapangan kerja, ya, di masing-masing. Nah, misalnya untuk Kalsel di antara keseluruhan daerah Kalimantan termasuk daerah yang paling subur. Kita nggak bandingin dengan Jawa, ya, kita bandingin dengan daerah-daerah lain di Kalimantan. Kalsel memang paling potensial untuk daerah pertanian. Tinggal dikaji jenis komoditas apa yang cocok dengan sifat lahannya, sifat tanahnya, soil di Kalimantan ini. Tadi saya sambil jalan sama ini saya CEO regional kita itu Pak Ferry Kurnia yang membawahi wilayah seluruh Kalimantan dari Mandiri. Ya ini perlu dipikirkan ini, ya. IKN ini memberikan peluang dan secara untuk permintaan dari IKN sendiri maupun daerah-daerah yang akhirnya berkembang di Kalimantan Timur terhadap kebutuhan-kebutuhan pangan. Nah, mungkin Kalsel misalnya cocok di sini dengan kondisi lahan seperti ini, cocok tanaman-tanaman tertentu, misalnya pisang, umbi-umbian, apalagi, ya. Kemudian peternakan misalnya, karena kalau enggak ya akan lagi pasokan itu akhirnya bergantung juga dari Jawa dan dari Sulawesi. Padahal potensi di sini ada. Nah, tinggal diidentifikasi saja apa komoditas yang bisa komoditas pangan yang bisa dihasilkan dari sini. Nah, untuk merealisasinya, untuk mengeksekusinya, ya kita bicara tentang ini masing-masing. Di mana kewajiban provinsi, mana kewajiban kabupaten, nanti mana yang pusat harus dukung. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang mau menyampaikan ide yang terukur untuk ini? Kalau nggak ada inisiatif dari sini, dari Kalimantan, dari wali-wali itu, ini saya khawatir dia pusat abai. Fokusnya sekarang nyari investor. Saya sering ngingatin itu. Wakil kepala itu sering saya tegur.
ya. Walaupun bukan siapa-siapa gitu, tapi ini presiden juga saya kasih, saya ingatkan, saya kasih dalam artian saya kasih saran itu. Nah mereka memang mohon maaf ya, memang sedang asik-asiknya fokusnya ke investor. Saya bilang ini nggak perlu habis-habisan ngejar investor. Siapin aja anggaran APBN 25 triliun, 5 tahun selesai itu kawasan inti. Walaupun nanti finishingnya nanti jalan tahun-tahun berikutnya dalam sampai 10 tahun gitu. Ya. Nah investor itu nanti akan datangkan sini begitu melihat kawasan inti ini terwujud gitu. Itu saya kritik, saya ingatkan itu kepala otorita, wakil kepala otoritanya. Tapi yang harus melakukan tidak hanya saya, ya, tokoh-tokoh dari Kalsel, dari Kaltim, ya, dari Kaltara juga, ya, dari Kalteng itu harus menyampaikan itu, menyuarakan itu, gitu. Bagaimanapun setiap kebijakan, apalagi kebijakan besar, proyek strategis itu pasti masuk wilayah politik. Politik artinya memperjuangkan gagasan dalam artian itu, atau mengamankan gagasan, ya, mencegah orang merusak gagasan yang bagus, gitu. Nah, itu dalam artian itu. Nah ini saya dalam kesempatan ini menghimbau termasuk ke adik-adik mahasiswa, cobalah bikin apa kajian, ya, identifikasi kebutuhan, dan termasuk impian lama kita membangun kota baru, entahkah itu di Kabupaten Kota Baru atau di Pulau Laut atau di mana, ya, yang apa nanti punya ininya sendiri, kompetensinya sendiri, keunggulan sendiri gitu. Nah, saya bilang itu Pulau Laut itu luar biasa potensi untuk jadi kawasan wisata, ya, kawasan industri masa depan, industri yang ininya basisnya atau orientasinya adalah high tech gitu, yang ini bukan lagi yang merusak lingkungan gitu. Nah di Tenggarong juga saya kasih tahu begitu itu, gitu. Ini terus terang saya bilang impian saya, efek tidak langsung yang kita harapkan dari ikan adalah mengubah orientasi ekonomi di Kalimantan dari yang mengeksploitasi sumber daya alam, merusak alam, dan hanya dinikmati oleh orang-orang yang serakah gitu, menjadi ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Nah itu apa? Pariwisata, ya. Mana ininya potensinya itu sungai-sungai besar yang di Kalimantan itu potensi wisata, ya. Di negara lain dari Eropa sampai Asia sampai Australia, sungai itu mahkotanya kota, mahkotanya kawasan wisata. Terbalik dengan kita, ya, tempat buang limbah, merkuri, apa segala tong sampah terbesar, ya, dan akhirnya biota air itu yang menyusut terus, spesies-spesiesnya berkurang terus, dan begitu. Jadi peluangnya sebetulnya ada, cuma memang perlu perubahan yang radikal dari mindset, ya, gitu. Nah ini juga harus terus kita terus wacanakan. Nah kalau mau ke langkah konkret, ya saya maunya ini, saya kan memang saya pemimpi, tapi pemimpi yang ingin punya produk nyata, ya. Nah caranya bagaimana? Ya pilihlah yang paling strategis untuk diusulkan, lalu perjuangkan dengan gigih, ya, habis-habisan, ya, sampai itu terwujud. Saya apa? Sektor pertanian gitu lah. Kita akan ngambil peran di sini sebagai lumbung pangan, ya, dengan orientasi diversifikasi pangan misalnya. Di sini kan kalau lahannya kan cocok umbi-umbian, nanam pepaya, nanam pisang, nanam itu kan cocok, ya. Nah terus apalagi proyek 2 atau 3, yaitu membangun kota baru atau kawasan wisata di mana. Nah, udah fokus ke situ aja, tapi bukan berarti mengabaikan yang pembangunan sosial yang harus jalan, ya, yang lain-lain itu harus menjadi pembangunan wajib gitu.